selamat datang di video pembelajaran matematika. Yuk kita belajar matematika. Hari ini kita akan belajar materi transformasi geometri. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu transformasi geometri? Jika ditinjau dari segi bahasa, transformasi adalah perubahan atau perpindahan, dan geometri berhubungan dengan bentuk, ukuran, dan posisi. Nah, transformasi geometri itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, itu dilatasi atau perkalian. Kita pahami yuk. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Translasi adalah memindahkan titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Jika kalian pernah bermain perosotan, akan terjadi perpindahan dari titik asal ke titik akhir. Nah, ini termasuk contoh translasi loh. Konsepnya seperti ini. Jika ada titik A pada koordinat X, Y, dan terjadi translasi atau pergeseran sejauh AB, maka titik akhir atau bayangan A dilambangkan dengan A aksen pada koordinat X aksen, Y aksen. Cara mencari bayangannya adalah dengan cara menjumlahkan titik koordinat awal dan besar pergeseran. Misalnya, sebuah titik berada pada koordinat A 1,2 dan ditranslasikan sejauh T 2,3, maka tinggal kita jumlahkan saja 1 ditambah 2 dan 2 ditambah 3. Sehingga kita mendapatkan hasil A aksen sama dengan 3,5. 2. Refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah memindahkan titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Contohnya, ketika kalian bercermin, pantulan pada cermin adalah bayangan. Jadi, ada bentuk asli dan bentuk bayangannya. Konsep refleksi bisa menggunakan cara praktik seperti yang tertera. Jika konsep yang praktis itu terlalu sulit untuk kalian hafal, kalian bisa menggunakan koordinat kartesius untuk mencari koordinat bayangannya. Seperti konsep yang tadi, bahwa pencerminan itu ada 7 cara ya guys. Bisa dicerminkan pada sumbu X, pada sumbu Y, bisa juga dicerminkan pada titik asal 0,0 atau titik A, B, atau pada garis X sama dengan H atau garis Y sama dengan H, dan lain-lain. Intinya, kita anggap garis titik-titik itu cerminnya. Coba kalian pahami soal berikut dengan menggunakan koordinat kartesius. Sebuah titik B 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Kita buat garis putus-putus pada sumbu X, anggaplah garis tersebut sebuah cermin. Maka jarak titik cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Sehingga B aksen meletak pada koordinat 4,-5. Mudah kan? 3. Rotasi atau perputaran. Rotasi adalah transformasi yang mengubah koordinat suatu titik terhadap titik tetap dengan besar tertentu dan arah tertentu. Arah rotasi dapat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Sudut bernilai positif berarti berlawanan arah jarum jam, sementara sudut yang bernilai negatif berarti searah jarum jam. Contoh penerapan rotasi pada kehidupan sehari-hari adalah perputaran kipas angin dan biang lalat di pasar malam. Kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukanlah titik bayangan dari titik P 3,5 yang diputar sebesar 180 derajat dengan titik pusat O 0,0. Seperti yang ada di gambar, yaitu titik P berada di koordinat 3,5. Diputar
Karena tadi 180 derajat bernilai positif, maka dia berputar berlawanan searah jarum jam, maka dia berputar ke arah kiri, sehingga titik P aksennya memetakan pada min 3, min 5. Selain menggunakan koordinat kartesius, kita juga bisa menentukan titik bayangan dari rotasi menggunakan rumus ini. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu x aksen, y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta, x dikurang a, y dikurang b ditambah ab, di mana ab tersebut adalah titik pusat. Jadi untuk mencari bayangan dari titik P 3,5 yang diputar 180 derajat dengan titik pusat 0,0, yaitu dengan cara seperti itu, kita masukkan semua angka-angka yang tertera pada soal ke dalam rumus, sehingga dihasilkan bahwa cos theta menjadi cos 180 derajat dan seterusnya. Lalu untuk x sama y, karena tadi titik awalnya tadi untuk titik P nya 3,5, maka kita masukkan 3,5 dan pusatnya 0,0. Jadi 3 dikurang 0, 5 dikurang 0 ditambah 0, kita turunkan, yaitu cos 180 derajat itu bernilai min 1. Untuk min sin 180 derajat bernilai 0, sin 180 derajat 0, cos 180 derajat min 1, dan 35. Lalu kita kalikan, yaitu min 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 5, 0 dikali 3 ditambah min 1 dikali 5, sehingga kita mendapatkan hasil untuk bayangan dari P 3,5 yaitu min 3 min 5. 4. Dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian adalah suatu proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Dengan dilatasi, suatu bangun bisa mengalami perbesaran atau pengecilan ukuran. Untuk melakukan dilatasi perlu faktor skala. Faktor skala adalah ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun aslinya dan juga pusat dilatasi atau titik koordinat 0,0. Cara melakukan dilatasi untuk x, y dengan faktor skala k dan pusat dilatasi 0,0 itu sangat mudah. Kita tinggal mengalihkan faktor skalanya dengan titik pusat dilatasinya, sehingga menjadi kx, ky. Oke, kita simak penjelasan berikut yuk. Misalnya, ada persegi panjang ABCD akan didilatasi faktor skala 2 pada pusat 0,0. Sekarang kita cari hasil dilatasinya dengan mengalihkan setiap titik sudut dengan faktor skalanya. Titik A yaitu 0,0 dikali dengan faktor skalanya 2, maka tetap A aksennya yaitu 0,0. Lalu titik B nya 0,2 dikali 2, maka B aksennya 0,4. Lalu titik C 4,2 dikali 2, C aksen mendapatkan hasil 8,4. D 4,0 dikali 2, maka D aksen mendapatkan hasil 8,0. Lalu kita hubungkan setiap titik-titiknya sehingga kita mendapatkan hasil dilatasinya. Sekian.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.